Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michaela Jenisilab dari jurusan Ilmu Keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Untuk video kali ini saya akan membawakan tentang identifikasi kebutuhan belajar klien dari mata kuliah Pendidikan Promosi Kesehatan. Identifikasi kebutuhan belajar adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk meneliti dan menemukan hal-hal yang diperlukan dalam belajar dan hal-hal yang dapat membantu tercapainya tujuan belajar itu sendiri. Baik itu proses belajar yang berlangsung di lingkungan keluarga atau informal, sekolah, formal, maupun masyarakat atau non-formal. Kebutuhan atau needs merupakan kesenjangan antara keadaan saat ini dengan keadaan yang seharusnya. Needs seringkali dicampur adukan dengan istilah wants. Needs berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan, sedangkan wants berkaitan dengan pemecahan suatu masalah. Hasil dari penentuan kebutuhan belajar biasanya berupa rumusan pengetahuan, keterampilan, dan sikap nilai yang perlu diberikan pada peserta didik. Berikut identifikasi kebutuhan belajar klien. Yang pertama ada untuk anak usia dini. Yang pertama, pemerataan dan perluasan program layanan dan pendidikan. Yang selanjutnya peningkatan mutu layanan dan pendidikan. Dan yang selanjutnya pengelolaan layanan dan pendidikan. Yang kedua ada pendidikan dasar, yaitu peningkatan akses dan perluasan kesempatan belajar. Yang selanjutnya peningkatan kualitas dan relevansi. Dan selanjutnya efisiensi manajemen pendayagunaan. Dan yang terakhir adalah pendidikan kecakapan hidup. Yang pertama ada pendidikan berbasis luas, yang kedua pendidikan berbasis masyarakat, dan yang terakhir pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pasar kerja dan perilaku hidup sehat. Ada 3 sumber kebutuhan belajar, yaitu peserta didik, masyarakat, dan pendidik. Kebutuhan belajar itu beragam hingga setiap orang cenderung memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Dalam suatu kelompok memiliki 10 orang anggota, mungkin akan terdapat lebih dari 10 macam kebutuhan belajar dalam setiap anggotanya. Kebutuhan yang dirasakan oleh seorang pun mungkin akan berbeda apabila ruang dan waktu pun berbeda. Kebutuhan belajar yang dirasakan oleh seorang yang berada di luar daerah perdesaan mungkin akan berbeda dengan kebutuhan belajar yang dirasakan apabila orang tersebut tinggal di kota. Kebutuhan belajar yang dirasakan tahun lalu mungkin akan berbeda pula dengan kebutuhan belajar yang dirasakan pada tahun mendatang. Apabila suatu kebutuhan belajar telah terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan belajar lainnya yang harus dipenuhi melalui kegiatan belajar. Kebutuhan belajar dapat disusun dalam berbagai golongan. Beberapa pakar pendidikan dan peneliti kebutuhan belajar yang dikemukakan di bawah ini dibuat oleh Johnston dan Rivera 1965 dalam buku Volunteers of Learning, yakni yang pertama kebutuhan belajar yang berhubungan dengan kegemaran dan rekreasi, yaitu keterampilan berolahraga. Yang selanjutnya kebutuhan belajar dengan penampilan diri, yaitu keterampilan memelihara kesegaran jasmani dan keterampilan belajar secara aktif. Yang selanjutnya kebutuhan belajar yang berkaitan dengan kerumah tanggaan, yaitu keterampilan membina keluarga yang sehat. Dan yang terakhir kebutuhan belajar berhubungan dengan usaha di bidang pertanian, yaitu keterampilan memberantas penyakit dan hama tanaman. Sekian untuk video kali ini, and thanks for watching.